Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Meli Lutfianjani. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan teori sinyal atau signaling teori. Apa sih signaling teori atau teori sinyal itu? Teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Spence tahun 1973 yang menjelaskan bahwa pihak pengiriman atau pemilik informasi memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerimaan investor. Signaling teori menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar. Karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar atau investor dan kreditor. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Adapun laporan keuangan tersebut bisa menjadi pendorong investor untuk mengambil keputusan. Adapun laporan finansial tersebut merupakan bagian paling krusial dari hasil analisis fundamental. Nah, perusahaan yang telah go public pada umumnya telah melakukan analisis rasio keuangan sedemikian rupa. Adapun analisis ini perlu dilakukan untuk menginterpretasikan laporan keuangan yang sudah dilakukan oleh manajemen. Penggunaan signaling teori ini bisa berupa peningkatan pengembalian terhadap aset atau laba. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi sinyal yang baik bagi para investor untuk melakukan perdagangan saham. Adapun permintaan saham yang semakin meningkat akan membuat harganya pun lebih mahal. Profit yang tinggi ini menggambarkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik. Tak heran jika investor akan memberikan respon positif sehingga nilai perusahaan semakin meningkat. Pada dasarnya, teori sinyal ini memiliki hubungan yang erat dengan informasi laporan finansial. Nah, oleh karena itu, pembukuan yang baik sangat diperlukan sejak awal usaha. Hal ini juga bisa dimanfaatkan sebagai informasi keuangan untuk pihak internal maupun eksternal. Dengan melakukan pembukuan yang baik, pihak perusahaan akan lebih mudah membuat laporan finansialnya, termaksud ketika dalam masa suram sekalipun. Nah, variabel apa sih yang terkait pada teori signaling ini? Nah, teori signaling ini pada dasarnya merupakan teori yang perlu diperhatikan dengan benar oleh investor dan pelaku usaha. Variabel yang memiliki keterkaitan pada signaling teori ini adalah variabel ukuran perusahaan, di mana perusahaan besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga akan memberikan sinyal baik kepada pihak luar seperti para investor yang memberikan respon positif pada perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, signaling teori ini juga memiliki keterkaitan pada variabel probabilitas, di mana ketika perusahaan dengan tingkat probabilitas yang tinggi akan menggunakan informasi keuangannya untuk mengirimkan sinyal kepada pasar, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan semakin meningkat. Lalu, kaitannya signaling teori ini dengan variabel human resource accounting disclosure, yaitu ketika mendapatkan respon pasar yang baik, perusahaan memberikan sinyal berupa pengungkapan informasi yang lebih luas, termaksud pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. Nah, demikian penjelasan signaling teori yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.